Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila ruhi Al-Fadil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa li asatizatina wa li walidina wa li fahimina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Setiap di minggu pertama dan minggu kedua kita membahas kajian tauhid dari kitab Al-Jawahirus Saniyah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati, bil khusus sahibul majelis Al-Fadil Al-Ustadz Perisat Tadi Putra, yang semoga senantiasa selalu dalam limpahan karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membahas kajian tauhid. Karena berhubung ini di minggu yang kedua, ya, minggu ketiga keempat baru kajian fikih, minggu kelima baru kajian tasawuf atau akhlak. Menyambung pembahasan minggu yang lalu tentang sifat nafsiyah, ya, sifat nafsiyah yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Jadi dengan adanya sifat wujud yang berupa sifat nafsiyah ini, maka menetapkan akan adanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tidak bersifat dengan sifat nafsiyah, atau Allah bila tidak bersifat dengan sifat wujud, maka ternafilah pula zat. Artinya kalau Allah tak bersifat wujud, berarti Allah tidak ada. Maka wajib, ya, bagi Allah bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Dengan sifat wujud inilah diketahui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita yang lalu. Kemudian kemarin terhenti pembahasan kita pada al-asya. Udah dibahas atau belum al-asya? Al-asya itu ada 4 bagian. Sesuatu itu ada 4 bagian dalam pembahasan tauhid. Ada maujud, ada ma'dum, ada hal, ada amrun i'tibari. Udah dijelaskan belum? Belum. Yang pertama maujud. Maujud itu artinya
sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Itu namanya maujud. Jadi yang 4 macam ini harus dipahami betul-betul, supaya untuk membahas kajian tauhid berikutnya akan lebih mudah untuk memahaminya. Ya, jadi 4 macam ini dasar untuk memahami ilmu tauhid. Ya, dasar untuk memahami ilmu tauhid. Yang pertama tadi maujud. Maujud itu artinya ada, sesuatu yang ada dan dapat lihat. Allah itu maujud. Allah itu maujud. Karena Allah maujud, berarti Allah dapat dilihat. Maujud tadi apa definisinya? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Allah itu ada. Dan adanya Allah itu maujud. Karena Allah maujud, berarti Allah dapat dilihat. Bila Allah Ta'ala membuka hijab kita di akhirat nanti, maka kita dapat melihat zat Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan, nikmat terbesar bagi orang-orang beriman bila mana dia bisa melihat zat Allah di akhirat. Kenapa? Melihat zat Allah Ta'ala adalah kenikmatan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Ya, lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Jadi pembahasan melihat zat Allah Ta'ala itu ada bab tersendiri, yaitu namanya ru'yatullah. Salah satu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Kan ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sesuatu yang jaiz bagi Allah Ta'ala adalah melihat Allah Ta'ala di akhirat. Jadi melihat Allah Ta'ala di akhirat merupakan sebuah nikmat yang sangat besar bagi orang beriman. Bahkan dikatakan nikmat melihat zat Allah lebih besar daripada nikmat-nikmatnya surga. Tapi jangan kita bayangkan nikmat surga itu kecil. Karena untuk kita dapat masuk surga pun yang paling rendah pun alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita mengharap rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Kita sama-sama nanti di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi melihat Allah Ta'ala hanya berlaku di akhirat. Bila ada orang yang mengaku melihat Allah Ta'ala di dunia, jumhur ulama menghukumi orang itu kafir. Jadi siapa yang mengaku pulang ngaji nanti, Ustaz saya udah ketemu Allah Ta'ala, kapan pulang ngaji dari rumah Ustaz Peri? Di mana? Di persimpangan Simpang Galang itu. Kayak mana Allah Ta'ala? Cahaya putih. Fahuwa kafir. Maka orang itu dihukumi kafir. Jadi melihat Allah Ta'ala hanya berlaku di akhirat. Itu pun jaiz. Tidak semua kita melihat Allah nanti. Ya, hanya orang-orang yang kadar amal dan imannya itu kuat dan tinggi, itulah nanti yang mendapatkan kesempatan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zat Allah itu maujud. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Ada 20 sifat wajib. Dari 20 sifat dibagi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ya, kidam, baqo, kemudian ya qiyamu ta'ala binafsi, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah. Itu namanya sifatus salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, sampai kaunuhu mutakalliman. Nah, itu 20 sifat wajib yang kalau diklasifikasikan menjadi 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mawujud. Sifat-sifat ma'ani juga mawujud. Sifat ma'ani apa tadi? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Ya, Allah mawujud. Sifat-sifat ma'ani juga mawujud. Berarti dipaham dari penjelasan ini, bila Allah Ta'ala membuka hijab kita di akhirat nanti, zat Allah dapat kita lihat.
Sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam juga dapat dilihat. Jadi bukan hanya zat Allah saja nanti yang bisa kita dilihat di akhirat, tapi sifat-sifat ma'ani juga dapat dilihat. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat ma'ani itu juga mawujudatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat-sifat ma'ani itu mawujud tadi definisinya apa? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi nanti di akhirat bukan zat Allah saja yang bisa dilihat, tapi sifat-sifat ma'ani juga dilihat. Ya, jadi sifat ma'ani qaimatun bizati ta'ala. Sifat ma'ani berada pada zat. Ya, sifat ma'ani berada pada zat, tapi tidak diketahui bagaimana adanya sifat ma'ani itu bagi zat. Contoh basar apa artinya? Melihat. Kita melihat juga. Melihat. Diketahui hakikat basar bagi zat kita seperti apa? Diketahui basar bagi manusia terletak di muka, yaitu mata. Berarti kan diketahui posisinya. Tapi basar bagi Allah Ta'ala yang merupakan sifat ma'ani, ya, atau semua sifat ma'ani itu ada bagi zat, tapi bagaimana adanya sifat ma'ani bagi zat itu tidak diketahui. Jadi sifat-sifat ma'ani tidak di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak berbaur dengan zat. Wallahu a'lam. Cukup kita imani Allah punya sifat-sifat ma'ani. Bagaimana sifat ma'ani berada pada zat? Wallahu a'lam. Karena setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, dia tidak akan mampu mengetahui bagaimana hakikat zat Allah. Ya, tapi kalau sifat ma'ani bagi kita, tahu kalam ini di sini, basar sama diketahui kan hakikatnya bagaimana, tapi bagi Allah tidak diketahui. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus pada sifat ma'ani. Saya hanya menjelaskan zat Allah mawujud, sifat-sifat ma'ani juga mawujud. Jadi bila Allah buka hijab di akhirat nanti, bukan hanya zat Allah yang bisa kita lihat, tapi sifat-sifat ma'ani, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam juga dapat kita lihat. Jangan dibayangkan sekarang bagaimana nanti kalau sifat ma'ani tidak diketahui bagaimana pada zat, gimana lah nanti itu posisinya. Nggak bisa dibayang-bayang sekarang ini. Ya, nah, jadi seperti itu pembahasannya. Jadi yang pertama mawujud. Apa definisi mawujud? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Kita mawujud apa enggak? Mawujud lah. Kita ada sekarang, dapat dilihat. Kalau dikatakan kita tak mawujud berarti hantu. Hantu. Nanti ada namanya hal. Nah, itu mawujud. Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Termasuk mawujud adalah kita. Ya, termasuk mawujud. Kedua ma'dum. Ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ma'dum itu sesuatu yang tidak ada. Karena dia tidak ada ya tak dapat dilihat. Orang dianya tak ada. Ya, itu namanya ma'dum yang kedua. Sesuatu yang tidak ada. Contoh ma'dum itu sekutu bagi Allah. Adakah istri dan anak bagi Allah? Tak ada, berarti ma'dum. Nah, itu ma'dum. Ketiga hal. Hal ini mirip-mirip mawujud. Kalau mawujud, sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Kalau hal, sesuatu yang ada tapi tak dapat dilihat. Dia ada tapi tak dapat dilihat. Contoh seperti sifat-sifat salbiyah, qiyadam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu ada bagi zat tapi tidak dapat dilihat. Berarti termasuk pada hal. Ya, hal itu sesuatu yang ada tapi tak dapat dilihat. Kalau mawujud, sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Nah, itu bedanya mawujud dengan ma'dum. Kalau mawujud, sesuatu yang ada bisa dilihat. Kalau hal, sesuatu yang ada tidak dapat dilihat.
Contoh hal adalah sifat-sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah itu masuk kepada hal. Ya, termasuk kalau sifat ma'ani masuk kepada apa tadi? Maujud. Ya, karena bisa dilihat kalau sifat-sifat salbiyah dan ma'nawiyah itu termasuk kepada hal. Ya, masuk dia kepada hal. Jadi hal itu sesuatu yang ada tapi tidak dapat dilihat. Kemudian yang ke berapa tadi itu? Maujud, ma'dum, hal. Yang keempat amrun iktibariyun. Amrun iktibari. Amrun iktibari, sesuatu yang hanya bisa dibicarakan, tidak bisa diwujudkan di alam nyata seperti sekarang ini. Jadi sesuatu itu hanya bisa dibicarakan di dalam benak pikiran kita saja. Ya, di dalam benak hati dan benak pikiran kita saja. Dia tidak bisa diwujudkan di alam nyata. Itu disebut dengan amrun iktibari. Termasuk sifat-sifat Allah, itu amrun iktibari. Kan kita hanya bisa membahasnya. Kalau kita bicara seumpama uang 100.000 itu warnanya merah begini-begini. Kalau saya punya uang bisa kita wujudkan langsung. Nampak yang diceritakan itu bisa diwujudkan ke alam nyata. Tapi kalau sifat-sifat Allah, kita bicara tentang Allah Ta'ala, sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, itu kan hanya sebatas pembahasan saja, tidak bisa diwujudkan di alam nyata. Nah, itulah yang disebut dengan amrun i'tibariyun. Nah, jadi keempat macam ini tolong dipahami betul-betul. Ya, ini kunci untuk memahami ilmu tauhid. Karena pembahasan sifat wujud ini saja pun sudah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia maujud, ada yang mengatakan dia hal. Nah, kita baca kitabnya. Jadi al-asya tadi 4 udah jelas itu ya. Maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Yang paling pokok di situ maujud dan hal. Maujud dan hal. Karena mirip. Bedanya kalau maujud bisa dilihat, kalau hal tidak bisa dilihat. Maujud sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Kalau hal sesuatu yang ada tak bisa dilihat. Nah, itu bedanya di situ saja. Lihat kitabnya di halaman 5. Adapun dibilangkan wujud itu daripada sifat, yaitu madhab Imam Maturidi dan menguatkan oleh Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, penyusun kitab Mafatihul Ghaib, tafsir. Ya, tafsir Fakhruddin Ar-Razi atau tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau ini ulama tafsir, tapi corak tafsirnya itu berbau tauhid. Nah, ini kalau kita buka tafsir, itu ada genre-genrenya ya. Ada tafsir yang genrenya itu ke ilmu tauhid. Ya, jadi fokusnya dia menafsirkan ayat itu kental sekali tauhidnya. Salah satunya kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau wafat karena diracun. Nah, jadi orang jahat salah, jadi orang baik juga salah. Nah, tapi baguslah jadi orang baik walaupun matinya diracun. Ya, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ulama terkemuka nih, luar biasa, masyhur. Wafat beliau diracun orang. Nah, ya, diracun orang. Ustaz, makanya jangan kosong-kosong. Apalagi kalau sering-sering ceramah Ustaz, hati-hati nanti muntah darah, keluar paku-paku. Nah, kemudian ada tafsir itu yang bercorak fikih. Ya, salah satunya jelas ya, seperti tafsir yang sekarang ini, tafsir kontemporer, tafsir Al-Munir, karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, penyusun kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Latu. Beliau ada punya kitab tafsir. Saya suka sekali kitab itu. Ya, kental sekali fikihnya. Nah, ada juga tafsir yang berbau tasawuf. Ya, tafsir Imam Al-Alusi, At-Tanwir wa Tahrir kalau saya tidak silap. Ya, itu kental sekali berbau sufinya. Nah, jadi tinggal kita pilih mana, mau suka yang mana. Ya, nggak suka juga nggak apa-apa. Kitab tafsir biasa berjilid-jilid. Ya, awak mau belinya pemikir. Ya, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, gitu ya. Angsuran aja nunggak. Cuman mau beli kitab gitu.
Ada kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Awal-awal dulu saya beli 12 juta. Ya, udah saya baca, udah saya coret-coret, saya jual lagi. Ya, yang penting-penting saya catat di buku gitu kan. Udah puas baru jual lagi, beli kitab lain. Saya suka jualin kitab saya pribadi, ya supaya bisa beli kitab yang lain. Nah, baik. Dan menjalan oleh Imam Asy'ari bahwasanya wujud itu ain zat, ainuzat, yang maujudat, yang maujud itu jua. Jadi begini, wujud artinya ada. Tentang wujud, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wujud itu sifat, ada yang mengatakan wujud itu zat. Kalau dalam bahasa Arabnya, ada yang mengatakan wujud itu ghairul maujud, wujud itu selain maujud. Maka atas pendapat ini wujud itu adalah hal. Begini, pendapat pertama mengatakan bahwasanya wujud ghairul maujud, berarti wujud dengan maujud berbeda. Itu poin pertama. Karena masih banyak orang yang beranggapan wujud dengan maujud sama, padahal berbeda. Ya, ini kalau sering pernah kita dengar lah. Ya, orang menerjemahkan kitab Arab, dia ngajar tauhid, ya, disamakan wujud dengan maujud, padahal wujud maujud berbeda. Terbukti di dalam kitab ini Fathul Majid, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ayah mukmin ngajarin ini di sana, ya, di Mustafawiyah, kitab tauhid Syekh Nawawi Al-Bantani. Faqila wa ghairul maujud. Menurut satu pendapat, wujud itu ghairul maujud, wujud itu selain maujud. Berarti bisa dipahami wujud itu bukan maujud. Maujud tadi artinya apa? Sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Wujud artinya ada. Jadi wujud bukan maujud, jangan disamakan. Itu poin pertama, paham? Wujud bukanlah maujud, wujud selain maujud. Fa'ala haza, maka atas pendapat ini, fahuwa halun, maka wujud itu adalah hal. Begini, menurut pendapat pertama, pendapat Imam Al-Maturidi dan pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwasanya wujud itu selain maujud. Ya, wujud itu selain maujud, berarti wujud itu adalah hal. Berarti berdasarkan pendapat ini, wujud itu sifat, wujud bukan zat. Gini contohnya, ini zatnya apa namanya nih? Tutup gelas, ya. Mana zatnya tutup gelas? Ini apa warnanya? Hijau. Hijau ini melekat pada zat. Paham kan? Hijau ini melekat pada zat tutup botol ini. Ya, melekat pada zat tutup botol ini, tutup gelas ini. Nah, sebagaimana hijau melekat pada zat tutup botol ini, begitulah wujud pada zat Allah. Jadi wujud itu bukan sifat, wujud itu bukan zat, wujud itu adalah sifat. Saya ulangi sekali lagi. Mana zat tutup gelas? Ini semuanya inilah zatnya. Apa warnanya? Hijau. Hijau berada pada zat tutup gelas. Sebagaimana hijau ini kan melekat, dia sebatas melekat. Hijau ini adalah sifat, sementara zat dia ini semuanya. Ya, jadi sebagaimana sifat wujud berada pada zat Allah, ya, sebagaimana hijau ini berada pada zat tutup gelas ini, begitulah wujud bagi zat. Jadi beda wujud, beda zat. Nah, buktinya apa? Kalau wujud itu sifat, ini kan kebetulan warnanya hijau. Ya, zatnya tutup gelas mana? Ini. Ya, warna hijau ini sih sifat. Kalaulah dirubah warnanya menjadi merah, zatnya kan tetap tidak? Tetap, warnanya aja yang berubah kan? Berarti begitu sifat wujud. Jadi wujud itu adalah sifat, bukan zat. Ya.
Buktinya tutup gelas ini zat, hijau ini sifat, ya. Jadi hijau ini sifat bukan zat. Kalaulah dirubah warna hijau ini menjadi merah, zatnya tetap ini. Yang berubah cuma warnanya. Berarti kan beda hijau, beda zat kan? Bisa atau tidak? Tuh, belajar tauhid begitulah. Kalau tak poning bukan ngaji tauhid namanya. Ya, kalau tak poning otak, ya. Kepala nggak pusing bukan ngaji tauhid namanya. Nah, jadi pendapat pertama mengatakan wujud itu sifat. Wujud itu sifat. Sebagaimana warna hijau ini berada pada zat yang tutup gelas ini, ya, begitulah sifat wujud bagi zat. Maksudnya begini, hijau dengan tutup botol ini sama atau beda? Beda. Ya, tutup gelas ini zat, hijaunya ini sifat. Ya, buktinya kalau seandainya warnanya berubah merah, tutup botolnya kan tetap ini juga. Kan berarti beda. Umpamakanlah sifat itu adalah warna hijau. Ini untuk membuktikan bahwasanya hijau ini bukan zat tapi sifat. Ngerti maksudnya? Seandainya berubah warnanya jadi merah, yang berubah kan cuma warna. Adapun tutup gelasnya tetap ini. Kalaulah memang merah ini atau hijau ini zat, tentu yang berubah bukan cuma merahnya, sekaligus tutup gelasnya. Itu yang membuktikan pendapat Imam Maturidi dan Imam Razi bahwasanya wujud itu sifat, wujud itu bukan zat. Ya, berarti pelongok-pelongok apa yang dijelaskan Ustaz ini? Ya kan? Tapi memang enak mengaji tahun ini kalau dapat ya. Saya menjelaskannya udah mencoba semudah mungkin untuk dipahami. Begini. Jadi pendapat pertama tadi pendapat Imam Maturidi dan Imam Jawa Ar-Razi, wujud itu adalah sifat, wujud bukan zat. Berdasarkan pendapat ini berarti wujud itu hal. Hal tadi apa definisinya? Sesuatu yang ada dan tak dapat dilihat. Jadi versi Imam Maturidi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud yang artinya ada itu adalah sifat, ya, bukan zat. Maka berdasarkan pendapat mereka wujud itu hal, sesuatu yang ada tapi tak dapat dilihat. Dia ada, ya kalau dia nggak ada berarti Tuhan juga tidak ada, kan gitu kemarin definisi sifat nafsiyah. Tapi dia nggak sampai derajat maujud. Kalau sampai derajat maujud berarti wujud dapat dilihat. Ini tidak sampai derajat maujud, dia sebatas hal. Ya, wujud ada bagi zat, tapi wujud tak dapat dilihat karena dia hal. Ya, dia sifat. Kalau versi pendapat Imam Asy'ari, wujud itu adalah zat. Wujud adalah zat. Maka wujud adalah maujud. Kalau menurut pendapat Imam Asy'ari, berarti kalau Allah buka hijab kita di akhirat nanti, ya, maka kita dapat melihat zat Allah sekaligus sifat wujud. Versi siapa? Imam Asy'ari. Jadi perbedaannya begitu saja, simpel. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Maturidi berpendapat bahwasanya wujud adalah sifat. Karena wujud adalah sifat, berarti wujud itu hal. Berarti wujud adalah hal. Dia ada tapi tak dapat dilihat. Pendapat siapa? Imam Razi, Imam Maturidi. Sementara pendapat Imam Asy'ari, wujud adalah zat. Wujud adalah zat, wujud bukan sifat. Maka menurut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wujud itu adalah
adalah maujud. Berarti kalau Allah buka hijab di akhirat, zat Allah bisa dilihat, sifat wujud juga bisa dilihat sebagaimana sifat-sifat ma'ani. Itu kalau berpendapat ya Imam Asy'ari, wujud adalah maujud. Ya, itu dia. Gimana, udah mulai pening? Jadi ada perbedaan pendapat ya tentang wujud yang artinya ada. Satu pendapat mengatakan wujud adalah sifat. Karena wujud tergolong sifat berarti dia adalah hal. Sementara pendapat yang kedua Imam Asy'ari, wujud adalah zat, berarti dia maujud. Karena zat Allah maujud tidak? Maujud. Ya, berarti andai Allah buka hijab di akhirat, kita bisa melihat zat Allah, sifat wujud itu juga bisa dilihat. Tapi kedua-dua pendapat itu amrun i'tibari. Apa tadi amrun i'tibari? Sesuatu yang hanya bisa dibicarakan, tak bisa diwujudkan ke alam nyata. Jadi pendapat yang menyatakan wujud itu sifat yang berarti dia hal, atau pendapat yang mengatakan wujud itu adalah maujud berarti bisa dilihat, kedua-duanya itu adalah amrun i'tibari. Karena hanya kita bicarakan aja nih kan, tak bisa diwujudkan di alam nyata. Makanya saya katakan tadi, keempat asya itu pahami betul-betul. Maujud itu apa, ma'lum itu apa, hal itu apa, amrun i'tibari itu apa. Baru kita enak bicara ya kaji tauhid ini. Nah, baik, terjadi perbedaan pendapat bahwasanya wujud itu ada yang mengatakan sifat, ada yang mengatakan hal. Kalau wujud yang mengatakan sifat itu contohnya inilah tadi. Apa warna tutup gelas ini? Hijau. Hijau ini berada pada zat tutup gelas ini. Ya, maka hijau ini sifat. Zatnya ini, semuanya ini. Warna ini hanya sifat yang mensifati zat. Ya, begitu contohnya. Jadi wujud itu begitu. Wujud itu sifat. Sebagaimana hijau bagi zat tutup gelas ini, begitulah wujud bagi zat Allah Ta'ala, sifatnya. Kalau Imam Asy'ari, wujud itu adalah zat. Contohnya begini. Wujud tadi artinya apa? Ada. Ketika ditanya wujud tutup gelas, ada tutup gelas, ya, wujud tutup gelas ini, ya, jawabannya pasti ini wujud tutup gelas. Wujud tadi artinya apa? Ada. Wujud tutup gelas, ada tutup gelas, ini tutup gelas wujud, ini juga tak ada bedanya dia. Jadi menurut Imam Al-Asy'ari, wujud adalah zat. Menurut Imam Maturidi, wujud adalah sifat. Ya, itu dipahami itu dua-dua. Wujud sifat berarti hal. Kalau wujud zat berarti maujud. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian, tapi begini, wajibkah kita menentukan sifat wujud itu sifat ataukah zat? Wajib nggak kita menentukan wujud itu zat atau sifat? Jawabannya, bagi kita tidak wajib menentukan wujud itu apakah sifat atau wujud itu adalah zat. Tidak wajib. Itu hanya sebatas menambah wawasan kita di dalam bidang ilmu tauhid saja. Yang wajib itu adalah cukup kita imani Allah itu ada. Cukup kita imani Allah bersifat wujud. Dengan sifat wujud itu maka menyatakan Allah itu ada. Jadi yang kita imani adalah wajib Allah itu wujud, wajib Allah itu ada. Mustahil ternafi, ya, mustahil Allah itu tidak ada. Nah, itu yang wajib bagi kita. Menentukan wujud itu zat ataupun sifat tidaklah wajib. Nah, jadi kombu-kombu ilmu tauhid lah itu, ya. Nah, cerita-cerita ilmu tauhid, wujud mengatakan sifat berarti dia hal, ada yang mengatakan wujud itu adalah zat berarti dia maujud, yang mana dua-duanya amrun i'tibari. Tidak wajib kita menentukan. Jangan begaduh nanti pulang dari sini. Menurut kau wujud itu zat
sifat, aku zat. Nggak bisa, menurut aku wujud itu adalah sifat. Nah, besok tak bercakap gara-gara itu. Tak mesti. Tidak wajib kita menentukan wujud itu zat ataukah sifat. Yang wajib bagi kita menentukan wajib Allah wujud. Wajib Allah itu ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Lihat lagi kitabnya. Saya jamin mungkin tak ada pertanyaan. Mana tadi baris ketiga? Maka adalah padanya sifat itu 19 sifat jua. Karena wujud Allah Ta'ala itu bagi zatnya, yakni tiadalah ada Allah itu berkehendak kepada mawujud. Kalau ikut pendapat Imam Al-Asy'ari yang mengatakan wujud adalah zat, berarti sifat Allah bukan 20 lagi, tapi jadi 19. Karena kan sama, wujud sama zat kalau ikut versinya Imam Al-Asy'ari. Itu yang masuk di dalam kitab. Jadi kalau kita ikut pendapat Imam Al-Asy'ari, maka berarti sifat wajib bagi Allah itu bukan 20 lagi tapi 19. Bahkan bisa dikerucutkan. Ya, dikerucutkan sifat wajib hanya 13. Ya, kidam bakonya dibuang. Tapi masuk dia bisa ke dalam pembahasan wujud. Allah itu ada. Adanya Allah, ya Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Ya. Kemudian adanya Allah itu tidak ada akhirnya. Adanya Allah yang tiada permulaan, tiada akhirnya, berarti Allah itu berbeda dengan makhluk. Berarti kan udah kidam bako mukhalafatul hawadits masuk ke dalamnya. Allah yang ada, yang tidak berawal, yang tidak ada akhirnya, maka Allah itu berarti berbeda dengan makhluk. Allah yang berbeda dengan makhluk, dia berdiri dengan sendirinya, tidak butuh mukhasis, tidak butuh hal. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah yang tidak ada awalnya, Allah yang tidak ada akhirnya, berarti Allah itu ya Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk itu kan mukhalafatul hawadits. Allah yang berbeda dengan makhluk itu berarti dia tidak butuh mukhasis dan tidak butuh tempat. Itu adalah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah yang tak butuh mukhasis, Allah yang tak butuh tempat, berarti Allah itu esa, yaitu wahdaniyah. Nah, jadi dalam satu bahasan itu semua sifat masuk ke dalamnya. Nah, jadi kidam bako mukhalafatul hawadits wahdaniyah, ya qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah itu bisa dihilangkan. Tapi bukan menafikan bahwasanya Allah tidak bersifat kidam bako. Makanya orang yang paham tauhid dari 20 sifat bisa dikuranginya jadi 13. Ya, tapi kalau untuk kita yang awam memahamkan 20 aja pun udah paten. Ya, nah ini baru kena sifat dengan zat udah berputar-putar tuh. Ya, kayak orang kena sakit gula, kalau udah tinggi gulanya berputar-putar dunia tuh. Nah, baik. Gak apa-apa pening karena mikirin Allah Ta'ala ya. Daripada pening-pening mikirin dunia. Pening belajar tauhid itu udah berpahala. Ya, pening mikirin mantan, nah itu nggak dapat pahala. Makanya hafal mantan-mantan, jangan dihafal mantan-mantan. Matan itu kalau kitab ada matan dia namanya. Ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Ya, matan itu yang pendek-pendek dia, seperti kifayatul matan aqidatul awam gitu ya. Kemudian kalau tauhid seperti matan jauharatul tauhid itu matan. Ya, matan bukan mantan. Ya, orang yang ingat-ingat mantan nggak bisa jadi orang alim, tapi orang yang menghafal matan bisa jadi orang alim. Hafal kalau ilmu tauhid tadi aqidatul awam atau jauharatul tauhid. Kalau ilmu fikih hafal matan Ghoya Takrib atau matan Zubat Ibnu Ruslan. Ya, kalau ilmu nahwu seperti hafal matan Jurumiyah. Ya, nah, standar-standarnya apalah Jurumiyah. Ya, kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu dia. Semua fan ilmu ada matan-matannya, dihafal. Matan Bidayatul Hidayah. Kita kalau di pondok-pondok anak pesantren itu dihafal itu matan-matan.
Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wajhi wa aqsamuhu salasatun wasmun fi'lun wa harfun ja'a li makna fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dakhulul alifi wal lami dan seterusnya. Nanti ditanya, disuruh baca kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat fi'il huruf apa isim? Huruf gitu. Huruf apa? Huruf jar. Mana dalilnya? Pakai nazoman kitab itu ya. Wa huruful khafdi wa hiya wal ba wa ta gitu ya. Kalau santri Jawa, kiai jadi tantang. Mau dari dalil kitab apa kiai? Jurumiyah atau alfiyah? Nah, kalau di sini ditanya dalil Al-Qur'an hadis saja taunya. Ya. Mana dalilnya? Al-Qur'an hadis. Padahal dalil-dalil itu banyak. Dah, khair. Ya, jadi kalau apa usahain hafal itu ya, matan fikih biar jadi orang alim. Kemudian di baris berapa tadi? Jadi kalau ikut pendapat siapa tadi? Imam Asy'ari yang mengatakan wujud adalah zat, berarti sifat wajib bagi Allah tidak 20 lagi, tapi jadi 19. Maka adalah dalil yang menunjukkan wujud bagi zat Allah tiap-tiap sesuatu daripada segala yang mawjudat ya, seperti kita, maka tiada yang mangkir itu menolakkan dia ya, melainkan orang yang telah dihimpunkan Allah Ta'ala atas hatinya seperti kata dahriyah. Apa dalil Allah bersifat wujud? Apa dalilnya? Karena kemarin kita bahas belajar tauhid ini harus ma'rifah. Ma'rifah itu bukan hanya meyakini Allah bersifat wujud, tapi juga mengetahui apa dalil Allah bersifat wujud. Kalau hanya sebatas kita mengetahui Allah bersifat wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadis seterusnya, tapi kalau ditanya dalilnya kita nggak tahu. Pokoknya aku yakin Allah Ta'ala itu ada ya. Kalau ditanya dalil akan adanya Allah, aku gak tahu. Pokoknya aku mantap yakin Allah Ta'ala itu ada. Itu namanya bukan ma'rifah, tapi namanya taklid. Orangnya disebut muqallid. Tentang orang yang taklid kemarin sudah saya sampaikan. Orang yang imannya taklid, imannya diperdebatkan ulama. Sebahagian ulama menghukumi orang yang taklid masih kafir. Jadi kalau ditanya Allah Ta'ala ada. Yakin kau Allah ada? Yakin. So yakinnya. Apa dalil Allah Ta'ala ada? Enggak tahu aku. Pokoknya aku yakin Allah Ta'ala ada. Itu namanya taklid. Sebagian ulama masih menganggap orang yang begitu masih dihukumi kafir. Ya, masih menganggap kafir. Makanya di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, disebutkan orang yang taklid wudu dan sholatnya tidak sah. Kenapa wudu dan sholatnya tidak sah? Sebab imannya juga belum sah. Kenapa keimanannya belum sah? Karena dia nggak tahu dalil. Ya, dia tidak tahu dalil. Tapi pendapat yang kuat, orang yang taklid masih mukmin, namanya mukmin asim. Orang yang ditanya Allah ada? Ada. Bagaimana Allah itu ada? Ada. Apa bukti kalau Allah ada? Gak tahu aku dalilnya. Pokoknya aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Itu namanya taklid. Ya, sebagian ulama menganggap orang yang begitu masih kafir. Karena Islam dengan iman itu beda. Orang yang Islam belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah tentu pasti Islam. Ya, jadi orang Islam belum tentu beriman. Tidak dikatakan dia beriman kecuali dia telah sampai maqam ma'rifah. Tidaklah dikatakan dia ma'rifah kecuali dia mengetahui dalil-dalilnya. Paham kan? Nah, jadi masih banyak orang yang Islam, tapi orang yang beriman itu hanya sedikit. Yang Islam banyak, yang beriman sedikit. Betapa kita semua kalau ditanya siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu Allah yang bagaimana? Pokoknya Allah lah. Ya, ditanya Allah itu ada. Apa dalil kalau Allah ada? Nggak tahu. Pokoknya aku yakin
Allah itu ada, itu namanya orang Islam. Tapi kalau orang beriman Allah itu ada. Apa dalilnya? Bisa dia jawab. Dalilnya begini. Nah, ini yang mau kita bahas dalilnya, supaya kita jadi orang Islam dan beriman. Jangan sebatas Islam saja tapi tidak beriman. Apa dalil Allah itu ada? Dalil Allah itu ada. Allah bersifat wujud. Wujud kan artinya ada. Dalil Allah bersifat wujud, dalil Allah itu ada adalah alam ini. Ya, baharunya alam ini. Baharu itu apa? Segala sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Contohnya kita ada nggak sekarang nih? Ada. Asalnya kita tidak ada. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Ya kan? Adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Adanya kita sekarang berarti didahului oleh tiada. Itu istilahnya baharu, disebut dengan baharu. Ya, kalau sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada, itu namanya kidam. Ya, jadi kidam itu lawannya baharu. Yang bersifat kidam hanya Allah. Yang bersifat kidam hanya Allah. Dan kidam itu menjadi ciri khas sifat bagi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut dengan Tuhan tapi tidak bersifat kidam, itu bukan Tuhan. Nah, jadi itu perbedaan kidam dengan baharu. Baharu tadi apa? Sesuatu yang ada, ya, didahului oleh tiada. Selain Allah itu baharu semua, termasuk langit, bumi, semuanya. Arash, kursi, lauhul mahfuz, surga, neraka. Pokoknya selain Allah baharu semuanya. Ya, baharu tadi apa definisinya? Sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Maka tiap-tiap yang baharu itu pasti ada yang menjadikan. Mustahil yang baharu itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan. Itu mustahil. Contohnya gini aja. Bangunan ini, rumah ini baharu atau qadim? Rumah ini baharu. Asalnya rumah ini dulu tidak ada, tanah kosong. Kemudian berdirilah rumah ini, maka sekarang menjadi ada. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Berarti rumah ini baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menjadikan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Kan tak mungkin rumah ini berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang buat. Mungkin gak dia berdiri dengan sendirinya? Gak mungkin, karena dia baru. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tukang. Ya, maka alam yang begitu besar, langit, bumi, arash, lauhul mahfuz, kursi, surga, neraka, semuanya lah ciptaan Allah Ta'ala itu baru. Maka semuanya itu baru, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu ya Allah. Itu namanya dalil akli. Ya, jadi kalau ditanya apa bukti kalau Allah itu ada? Apa dalil Allah bersifat wujud? Dalil bersifat wujud baharunya alam ini. Alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala. Dari sisi apanya? Dari sisi baharunya. Ya, alam ini baru. Kenapa baru? Dulu dia tidak ada, kemudian Allah menciptakannya sehingga dia menjadi ada. Berarti adanya alam ini didahului oleh tiada. Maka alam ini baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menjadikan. Karena mustahil sesuatu yang baru itu ada dengan sendirinya. Nggak akan ada itu cerita seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, rumah inilah, ini baru nih. Kan tak mungkin tiba-tiba tanah kosong malam ini, besok pagi kita lihat udah berdiri rumah. Dia membuat dirinya sendiri, itu tak mungkin, karena dia baru. Nah, itu namanya dalil akli. Jadi kalau ditanya dalil Allah bersifat wujud, itulah dalilnya. Ya, dalil Al-Qur'annya Ustaz, dari pembahasan awal sudah saya sampaikan bahwa mengaji tauhid ini, dalil yang didahulukan itu dalil akli. Dalil ada dua.
dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil logika. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di dalam kajian tauhid, dalil yang diutamakan adalah dalil akli, bukan dalil nakli, bukan dalil Al-Quran dan hadis. Jangan protes. Di mana-mana dalil selalu Al-Quran dan hadis, Ustaz. Sejak kapan dalil Al-Quran hadis jadi nomor 2? Ya, itulah ilmunya masih cetek, tapi udah merasa paling pinter. Begini, kenapa dalam tauhid dalil akli yang didahulukan dalil Al-Quran dan hadis? Kalau kita berdebat dengan orang kafir tentang misalnya keesaan Allah, Allah itu esa. Kalau kita esa itu ya satu, ya tunggal. Ya. Kenapa Allah itu harus esa? Kita debat sama orang kafir nih. Allah itu esa, esa itu tunggal. Kalau kita bawakan dalil Al-Quran, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, sampai bebui mulut awak tak akan diterima otaknya. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana kalau kita berdebat sama mereka, mereka bawa dalil dari kitab-kitab mereka, kita percaya atau tidak? Tidak percaya, karena kita tidak beriman kepada kitab mereka. Begitu pula kalau kita bawa Al-Quran, Allah Ta'ala itu esa, esa itu satu, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Gitu aja ceritanya. Sementara dia kan tidak beriman kepada Al-Quran, tak masuklah ke otak dia. Tapi kalau kita pakai dalil logika, Allah itu esa, wajib Allah esa, wajib Allah itu satu. Apa buktinya? Oh, buktinya gini. Kalau Tuhan ada dua, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, semisalnya, ya Tuhan langit menurunkan hujan ke bumi. Berapa ini Tuhan tadi? Saya contohkan. 2, nggak usah lah 3, nggak usah 4, nggak usah 5. Ya ada Tuhan hujan, ada Tuhan awan, ada Tuhan bumi, gitu kan ya? Nggak usah lah. Ya 2 aja Tuhan, Tuhan langit, Tuhan bumi. Andai Tuhan ada 2, lebih dari 1, Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan langit menurunkan hujan ke bumi. Banjirlah bumi sehingga tak dapat ada daratan lagi, air semuanya. Akhirnya Tuhan bumi naik ke atas langit, sampailah ke langit, bertemulah Tuhan langit. Dia pun mengajukan protes. Wahai Tuhan langit, kata Tuhan bumi, ya jangan kau turunkan hujan lagi. Tak kau tengok bumi udah kebanjiran, ya macam di Medan banjir, ya. Kata Tuhan langit, suka-suka akulah, aku kan Tuhan. Kata Tuhan langit. Kata Tuhan bumi, aku juga Tuhan. Jadi tak senang main. Masa Tuhan berantem? Ya, itu salah satu bentuk pemustahilan Tuhan itu berbilang. Kedua, kalau Tuhan itu berbilang, itu bisa jadi akan terjadi kericuhan antar Tuhan dengan Tuhan. Kalaupun tidak terjadi kericuhan, mereka saling berdamai. Contoh gini, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Ya, Tuhan A mengatakan, Tuhan B, pakai WhatsApp. Apa? Katanya, ngopi kita yuk, ada yang mau ceritakan, ayo. Katanya, jumpa Tuhan A dengan Tuhan B. Ceritalah Tuhan A kepada Tuhan B. Tuhan B, kita buat yuk bumi. Wah, cocok juga tuh, kata Tuhan B. Cemana kau mau buatnya? Aku pengen buat bumi bulat. Kata Tuhan A. Kata Tuhan B, jelek kali bulat, persegi 4 lah, petak. Ya, tak bisa. Akhirnya berantem, cetak itu udah bendol-bendol, ya. Kan itu kan saling bersisi paham. Kalau Tuhan itu berbilang-bilang kan, saling merasa angkuh. Karena sifat Tuhan itu maha kan gitu kan. Jadi merasa maha, akhirnya berantem. Oke lah kalau nggak berantem, Tuhannya akur dua-dua. Kata Tuhan B, ya udahlah Tuhan A, kalau kau berkehendak ingin membuat bumi bulat, aku ikut kaulah. Berarti Tuhan B lemah karena mengikut kehendak kepada yang lain. Sementara yang namanya Tuhan, mustahil dia ikut kehendak kepada siapapun. Ya kan? Maka jelasnya apa? Mustahil Tuhan itu berbilang, Tuhan itu mesti esa satu. Kalau kita kasih dalil logika kayak begitu, masuk nggak di otak orang kafir? Masuk, bisa diterima akal mereka. Tapi kalau kita ngotak, kul wallahu ahad, kalau nggak kubunuh kau, mana masuk ke otak dia? Makanya itulah cerdasnya ulama tauhid. Kenapa ulama tauhid mendahulukan dalil akli, dalil logika daripada dalil Al-Quran dan hadis? Karena itu dalil logika bisa diterima siapa saja, baik yang muslim ataupun yang kafir. Ya, Allah itu ada.
Kalau Allah ada, kenapa Allah tak dapat dilihat? Ya, iya pula dalam hati awak. Ya, Tuhan kami lah, mantap. Tuhan kami ada, bisa dilihat. Nah, jadi nampak kalau disembah nggak asal-asal katanya. Ya, justru kalau Tuhan terlihat, berarti Tuhan itu lemah. Begini jawabannya, dalil akalnya. Allah ada, tapi Allah tak dapat dilihat. Bukan berarti Allah itu tidak ada. Ya, sebagaimana rasa sakit. Ya, jadi kalau orang yang tengik tadi mengatakan Allah itu nggak ada karena nggak terlihat, ya, tumbukan sekali dia. Contoh nih, ya, tumbukan sampai rontok giginya. Contoh yang dibuat betulan ya, nanti tangkap polisi kan. Ketika dipukul itu berdarah lah dia, luka. Tanya sama dia, sakit? Kupukul, sakit lah, gila kamu ini. Ya udah berdarah-berdarah gini masa nggak sakit? Percaya kau sakit itu ada, rasa sakit itu ada. Percayalah ini buktinya setengah mati aku nangkapnya, kan gitu. Oh berarti kau percaya rasa sakit itu ada kan? Ada. Nah, kalau kau percaya rasa sakit itu ada, tunjukkan sama aku mana rasa sakit itu. Nggak bisa lah, sakit itu cuma bisa dirasa. Tapi kau yakin ada? Ada. Nah, begitulah Tuhan kami. Tuhan kami memang tak nampak, tapi bukan berarti dia tak ada. Sebagaimana rasa sakit itu bisa dirasakan, tapi tak dapat dilihat. Begitulah Allah Ta'ala. Justru kalau ada Tuhan bisa dilihat, berarti Tuhan itu lemah. Kenapa? Bisa dilihat orang baik, bisa dilihat orang jahat. Untuk apa kalian beribadah kalau toh orang jahat juga bisa melihat Tuhan kalian yang nampak itu? Nah, berarti Tuhan terlihat di dunia menunjukkan Tuhan itu lemah. Kan kalau malu dia, maksudnya nak buat awak malu, tapi dia yang jadi malu. Itu pakai dalil apa? Akli. Ya, coba pakai dalil Al-Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. 1000 kali awak baca dia nggak akan masuk otaknya karena dia nggak beriman kepada Al-Quran. Makanya saya katakan ketika dikatakan dalam bidang tauhid, dalil yang dia dahulukan adalah dalil logika, bukan Al-Quran dan hadis. Anda jangan protes dulu. Sejak kapan nggak betul itu pengajiannya? Masa Al-Quran Sunnah di urutan yang kedua, menuhankan akal? Oh nggak betul itu pengajian Pak Ustaz Ferry. Bukan kajiannya nggak betul, maafnya otaknya nggak nyampe. Ya, udah gitu aja. Itu mengutip perkataan almarhum guru saya. Kan udah jelas saya contoh-contohkan tadi itu kan. Nah, jadi seperti itu menunjukkan Tuhan itu ada. Nah, sama seperti ini Dahri. Dahri itu ateis. Ya, orang ateis, coba di kitab itu kan ada dikatakan seperti Dahri. Orang yang beriman pasti mengimani Allah itu ada. Tidak akan ada orang yang mengingkari akan adanya Tuhan kecuali Dahri. Dahri itu ateis. Ya, Dahri itu ateis. Ateis itu apa? Orang yang tidak percaya Tuhan. Ada kisah perdebatan antara Imam Abu Hanifah. Tahu Imam Abu Hanifah? Pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali. Imam Abu Hanifah itu namanya aslinya Nu'man bin Sabit. Ya, Nu'man bin Sabit itu nama asli daripada Imam Abu Hanifah. Ceritanya begini. Waktu itu Imam Abu Hanifah masih kecil lah. Kecil. Ya, mungkin usia 7 tahun, 8 tahun. Beliau punya guru namanya Syekh Hamad. Ya, gurunya namanya Syekh Hamad. Jadi pada masa Syekh Hamad itu ada seorang ateis Dahri. Jadi ateis ini sudah mengalahkan semua ulama di masanya. Tinggal satu orang ulama yang belum pernah dikalahkannya. Satu ulama yang belum pernah dikalahkannya. Karena belum pernah debat. Yaitu Syekh Hamad. Syekh Hamad ini gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi si ateis tadi minta kepada khalifah, wahai khalifah, adakah ulama di negeri ini yang belum aku kalahkan? Kata si Dahri. Jadi kata pengikut-pengikut si raja ada katanya. Siapa? Syekh Hamad. Kemudian si ateis minta kepada si raja, ya si khalifah, wahai khalifah, ahbirhu ma'i. Hadirkanlah Syekh Hamad itu kepadaku wahai Syekh. Aku mau debat sama dia. Jadi karena semua ulama udah dikalahkannya, songong dia, tengik. Kalau kata anak Medan, tengik kali gitu ya.
Akhirnya si sultan tadi, ya si khalifah tadi mengirimkanlah utusan kepada Syekh Ahmad. Ya, dikirimlah utusan kepada Syekh Ahmad untuk mengundang Syekh Ahmad besoknya datang ke istana karena ada seorang ateis yang mengajak debat. Sampailah utusan tadi kepada Syekh Ahmad. Wahai Syekh Ahmad, saya utusan dari khalifah bahwa Anda diharapkan untuk hadir pada esok hari, esok pagi, karena ada seorang dahri, ada seorang ateis yang ingin menantang Anda berdebat. Sebab ulama di negeri kita udah dikalahkannya semua, tinggal kamulah harapan kami, wahai Syekh. Oh, namanya secara manusiawi, ulama-ulama yang lainnya dikalahkannya. Cemana pula awak nih ya? Agak apa namanya? Down. Keesokan paginya, Imam Abu Hanifah kecil ini, anak kecil nih 8 tahun, 10 tahun lah usianya, datanglah ke rumah Syekh Ahmad, niat nak mengaji. Begitu sampai di rumah Syekh Ahmad, dilihatlah gurunya, yaitu Syekh Ahmad, termenung. Ya, kalau kita bilang apa ya namanya? Melamun. Memikirkan itu. Ini udah datang hari pagi nih. Ya, ditanya sama Imam Abu Hanifah. Ini termaktub kisahnya di dalam kitab ini, Fathul Majid. Ya, bisa dilihat nanti secara langsung, bukan cerita ngada-ngada. Jadi kata Imam Abu Hanifah, wahai Tuan Guru, kenapa kau termenung? Kata Imam Abu Hanifah. Dijawab Syekh Ahmad, wahai Sobi, wahai anak kecil. Kata Syekh Ahmad, memang Imam Abu Hanifah masih kecil pada waktu itu. Bagaimana saya tak bersedih dan tak kalut? Hari ini saya diundang ke istana oleh khalifah untuk berdebat dengan seorang ateis, yang mana ateis itu sudah mengalahkan seluruh ulama di negeri kita. Tinggal aku yang apa? Ya, belum dikalahkan. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, wahai Tuan Guru, tadi malam saya bermimpi. Ya, aku bermimpi ada rumah besar megah. Di depan rumah itu ada pohon besar rindang berbuah lebat. Tiba-tiba keluarlah daripada pohon yang berbuah rindang tadi seekor babi. Dimakanlah pohon tadi, hanya menyisakan tunggulnya saja, batangnya saja. Kemudian setelah kenyang babi tadi, keluarlah seekor singa daripada rumah megah tadi. Kemudian singa itu pun memakan babi itu pun mati. Itulah kisah mimpinya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, Tuan Guru, boleh nggak ku takwil mimpiku? Anak budak-budak kocik bisa mentakwil mimpi. Ya, memang ulama-ulama dulu begitu, mentakwil mimpi pasti betul takwilnya. Nah, kalau awak ya mimpi didatengin ular, hati-hatilah kau tuh, ada yang mau nyantet kau gitu ya. Nah, asal-asal aja mentakwil mimpi. Jadi Imam Abu Hanifah, dia yang mimpi, dia yang mentakwilkan atau mentafsir mimpinya. Wahai Tuan Guru, boleh nggak aku takwilkan mimpiku? Kata gurunya, ya silakan. Tuan Guru, ya, bahwasanya pohon yang besar rindang berbuah, itulah ulama-ulama di negeri kita. Babi itu, yang babi makan buah-buahan dan pohon itu, itulah si ateis tadi. Kemudian babi tadi kan makan buah-buahan dan daun-daunnya tinggal batangnya aja yang belum. Batangnya itu engkaulah wahai Tuan Guru, Syekh Ahmad. Adapun rumah yang besar itu adalah agama Islam. Kemudian keluarlah seekor singa dari rumah besar itu. Singa itu yang makan babi itu aku, Tuan Guru. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tak usah risau Tuan Guru, tak usah galau. Yuk, jom kita pergi ke istana, biar aku yang debat sama ateis itu. Budak kocik nih. Ya, terakhir dibawalah selop Syekh Ahmad oleh Imam Abu Hanifah, diselipkannya begini. Nah, itu namanya santri khidmat sama kiai kan begitu biasa kan, bukan bawa-bawa tas. Sampai ke istana, orang udah rame nih, kumpul. Ya, ateisnya begini, duduk di kursi, tengik dia. Duduk berdiri gini, karena dia udah mengalahkan ulama-ulama, jadi dimuliakan. Manalah Syekh Ahmad Nita datang. Begitu datang, Assalamualaikum, disalam-salamin orang gitu kan. Kemudian dengan tengiknya si ateis, mana si Ahmad? Ya, nah, ditunjuklah sama jamaah, ini kan gitu kan. Kenapa engkau duduk di situ, wahai Ahmad, wahai Syekh? Kau kan mau debat sama aku, kau harusnya duduk di sini. Ya, kata Syekh Ahmad, bukan aku yang debat sama kau, tapi ini Imam Abu Hanifah ditunjuk. Terkejutlah ateis tadi.
kau anak kecil. Nah gitulah di kitab itu. Kau anak kecil, kau yang mau debat sama aku. Biar kau tahu kalau bahasa Medan ya. Biar kau tahu ya. Orang yang sorbannya besar-besar, berjubah-jubah emas, itu kan juga ulama, giginya lebar-lebar, aku kalahkan. Lah kau pula lah budak-budak nak berdebat sama aku. Kata si ateis tadi kepada Imam Abu Hanifah. Ditanya lagi Syamat, jangan main-main wahai Syekh. Siapa yang mau debat sama aku? Antum atau dia? Dia. Tetap Syamat tunjuk kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun naik ke pentas, duduk dia di depan ateis itu. Ateis itu di kursi begini. Ya. Yakin kau debat sama aku anak kecil? Ya, dengan tengiknya, perasaan gitu kan hebat. Imam Abu Hanifah dengan tawaduk. Ya, iya saya yang debat. Insyaallah bitaufikillah. Insyaallah aku siap menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, mengharap taufik daripada Allah Ta'ala. Nah kalau begitu baiklah, kata si ateis. Ditanyalah sama ateis dengan pertanyaan yang pertama, Allah itu ada? Ditanya ateis tadi. Ada, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Allah itu ada, Allah di mana? Nah ini pertanyaan nih, ya. Kalau Allah itu ada, Allah di mana? Dijawab Imam Abu Hanifah, la makana lahu, Allah tidak bertempat. Jadi kalau ada kaum Wahabi bawa-bawa nama Imam Abu Hanifah, mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan Allah bersemayam di atas aras, itu adalah fitnah atas nama Imam Abu Hanifah. Karena jelas Imam Abu Hanifah ditanya ateis, Allah ada? Ada? Kalau Allah ada, Allah di mana? Ya, dijawab Imam Abu Hanifah, la makana lahu, Allah tidak bertempat. Jadi kalau Wahabi bilang Imam Abu Hanifah mengatakan Allah bersemayam di aras, berarti tahu ya, Imam Abu Hanifah mengatakan Allah bersemayam di atas aras berarti dusta. Wahabi itu kayak gitu, berani dia bawa nama ulama, bawa nama Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i nggak ada mengatakan begitu. Ya jelas Imam Abu Hanifah mengatakan la makana lahu, Allah tidak bertempat. Dijawab lagi oleh ateis tadi, kalaulah Allah tidak bertempat, ya bagaimana mungkin sesuatu yang ada dia tidak bertempat? Segala sesuatu yang ada pasti bertempat, kata ateis tadi. Mana mungkin Allah ada tapi tidak bertempat? Ngada-ngada kau. Nah, gitulah kurang lebih. Dijawab dijawab Imam Abu Hanifah. Kau mau tahu dalilnya? Ya, iya. Apa buktinya? Buktinya di badan kau sendiri, kata Imam Abu Hanifah. Adakah di badan ruh? Kata Imam Abu Hanifah. Naam. Kata ateis tadi ya. Ya, ada di tubuh saya ini ruh. Dengan ruh ini saya hidup, kata ateis tadi. Nah, berarti ruh kau yakini ada di tubuhmu? Ya. Kalau kau yakin ruh ada di tubuhmu, ya, ruhmu di mana? Di kepalamu, di kakimu, di perutmu, di mana? Tadi yang ateis tadi ditanya, kalau kau yakin ruh itu ada, di mana ruh itu berada? Ya, di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu? Tadi yang ateis itu tak menjawab. Ada kita tahu di mana ruh kita berada? Tak ada yang tahu. Nah, ya udah 1-0 itu, ya. Nah, tadi kan pertanyaannya, Allah bagaimana sesuatu yang ada tapi tidak bertempat? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, ya. Kau yang ruhnya aja, ruhmu kau bawa kemana-mana, kau tak tahu di mana, ya, ruhmu itu berada, ya, di kepala kah, di perut kah, di kaki kah? Nah, cemana pula cari-carinya Allah tempatnya di mana? Allah lah makana lahu, kata Imam Abu Hanifah. Allah tidak bertempat. Kemudian ditanya pertanyaan kedua, ya, sama Imam Abu Hanifah. Pada susu itu ada lemaknya tidak? Mengandung lemak tidak? Kata Imam Abu Hanifah. Dijawab ateis itu ada. Nah, lemak pada susu itu di atas susu, di tengah susu, atau di bawah susu? Makin pening ateis tadi, tak terjawab dia. 2 pertanyaan tidak terjawab oleh si ateis tadi. Ya, ada 2-0. Ya, 2-0. Terakhir tak terjawablah soalan, ya, tentang pertanyaan pertama yang diajukan oleh ateis tadi. Bahwasanya ateis itu pun tak bisa menjawab daripada pertanyaan Imam Abu Hanifah. Yang jelas Allah itu ada, tapi Allah tidak bertempat. Sampai pertanyaan terakhir diajukan si ateis kepada Imam Abu Hanifah. Ini pertanyaan terakhir, apa yang dibuat Allah sekarang? Kita mau jawab apa itu kira-kira? Ya? Apa yang dibuat Allah Ta'ala sekarang? Jadi cerdiknya Imam Abu Hanifah begini.
Kalau kau mau tahu jawabannya, apa yang diperbuat Allah Ta'ala sekarang, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata ateis tadi, syaratnya turun kau dari singgasanamu, biar aku yang naik ke kursi singgasanamu. Turunlah ateis tadi, ateisnya di bawah, Imam Abu Hanifah gantian naik di kursi. Udah naik, udah turun, si ateis baru bertanya, apa jawabannya? Jawablah, kata si ateis tadi. Macam ateis itu pun macam budak-budak sekarang. Dijawab Imam Abu Hanifah, kau mau tahu apa yang diperbuat Allah Ta'ala sekarang? Inilah, ya, Allah menjatuhkan yang batil dan menaikkan yang hak, kata Imam Abu Hanifah. Tetapi yang ateis tadi itu, akhirnya di dalam satu riwayat yang lain dikatakan ateis itu pun memeluk Islam. Nah, itu kisah kecil Imam Abu Hanifah debat dengan ateis. Pelajaran yang kita dapat dari sini, jelas Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan Allah la makana lahu, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Jadi Allah tidak di langit, Allah tidak bersemayam di atas arasy. Karena itu tempat, Allah tidak bertempat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, bawa nama Imam Abu Hanifah, berarti orang itu berdusta atas nama Imam Abu Hanifah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kisah Dahri itu tadi menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya Allah itu tidaklah bertempat. Nanti di kitab Fathul Majid itu jelas itu, ya. La makana lahu. Jadi dalil akan adanya Allah Ta'ala, dalil Allah bersifat wujud adalah alam ini. Alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala. Ya, alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Ta'ala dari sisi baharunya. Karena alam ini baharu, tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Karena mustahil tiap-tiap yang baharu itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan alam yang baharu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses berpikir itu apa namanya? Nazar. Itu namanya nazar. Hasil dari nazar adalah ma'rifah. Jadi kalau ada yang dipertanyakan silakan. Gak ada nanya. Iya, silakan. Mulianya zolimnya orang yang mulia atau mulianya orang yang zolim itu jatuh ke maujud atau amrun ibadi. Kayak mana tuh? Kan ada seseorang, dia awalnya mulia dan dia tuh menjadi diceritakan sama orang mulia itu dia bakalan jadi zolim, dan orang yang zolim ya siapa tahu dia nanti bisa jadi mulia. Itu jatuhnya nanti ke maujud atau amrun ibadi. Sebelum terwujud amrun ibadi. Setelah terwujud ya, kalau wujud ya maujud. Itu pertanyaan. Nah, kalau belum terjadi amrun ibadi. Ya, kalau mau terbukti nanti di depannya terjadi, ya berarti maujud jadinya. Nah, jadi yang maujud atau hal itu ya kayak tadi sifat wujud itu kan. Wujud itu ada yang mengatakan hal, ada yang mengatakan maujud. Baik pendapat yang mengatakan wujud itu hal atau wujud itu maujud, ya tetap amrun i'tibari. Jadi amrun i'tibari bisa mencakup maujud, bisa mencakup hal. Nah, itu dia. Jadi selagi belum terwujud dia masih dalam itu amrun i'tibari. Kalau udah betul-betul jadi ya bisa jadi maujud lah dia. Karena bisa disaksikan dia. Yang lain kira-kira? Iya, Ustaz. Oh, mana dulu? Sini dulu. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Lanjutan pertanyaan saya, kalau apabila tidak pas mau diluruskan Ustaz. Tadi kajian kita adalah sifat Allah, yaitu wujud, artinya ada mewujud sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Bahwa zat Allah itu dapat dilihat itu nanti di akhirat. Jais. Jadi saya kaitkan Ustaz dengan kejadian Isra Mi'raj, bahwa itu kan kejadiannya di dunia Ustaz. Menerimanya Rasulullah itu menerima sholat dari Masjid orang Masjid Aqsa. Itu yang pertemuan Rasulullah dengan kaum itu apakah tidak? Iya. Lagi itu.
Tunggu nanti saya lupa ya. Jadi Rasulullah SAW melihat zat Allah Ta'ala ketika peristiwa Isra itu memang zat Allah. Jadi melihat zat Allah di dunia selain bagi Nabi Muhammad. Nah itulah dia penjelasan yang lengkapnya. Ya, melihat zat Allah Ta'ala di dunia selain bagi baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan jumhurul ulama mengatakan siapa yang mengaku melihat zat Allah Ta'ala di dunia selain Nabi, maka dia dihukumi kafir. Nah, jadi kalau berlakunya bagi Nabi memang betul zat, ya. Dan pada waktu itu bukan berarti kita melihat posisi kita di surga, kita melihat zat Allah Ta'ala di akhirat, bukan berarti nanti zat Allah Ta'ala di surga. Ya, kalau begitu kan Allah bertempat jadinya. Ya, bertempat. Jadi Allah nanti buka hijab. Ya, buka hijab kita dan kitanya di surga dan Allahnya tidak bertempat. Bagaimana kaifiatnya wallahu a'lam. Ya, bagaimana kaifiatnya wallahu a'lam. Nah, dan dengan peristiwa Isra itu seperti itu juga. Nabi SAW melihat Allah Ta'ala bukan berarti juga Allah Ta'ala di surga. Allah Ta'ala buka hijab bagi Nabi, ya. Nah, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bisa melihat daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tanpa Allah itu bertempat. Jadi gimana Ustaz? Kan udah dibilang Allah tak bisa dipikir. Ya, setinggi apapun tauhid seseorang tak mengetahui hakikat zat Allah. Jadi melihat zat Allah di dunia tidak berlaku selain hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain baginda Nabi tidak dibenarkan. Kalau ada yang mendakwakan bahwasanya dia melihat zat Allah di dunia, bahkan dikatakan dia bisa dihukumi kafir, jumhur ulama. Nah, yang lain pendapat apa? Pertanyaan kedua. Yang kedua Ustaz, saya kaitkan lagi dengan surat An-Najm ayat 11. Di situ dikatakan madzabal fuadu ma ra'a. Ya, bisa apa yang dilihat oleh mata hati. Itu maknanya gimana Ustaz? Mata hati itu apa yang dilihat? Yang ditanya tafsir daripada ayat Al-Qur'an. Ya, saya tak berani jawab kalau belum buka kitab tafsirnya. Ya, nah, saya tak berani jawab. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali menafsir-nafsirkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis tanpa didasari ilmu. Ya, itu bahaya karena ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang menafsirkan ayat Al-Qur'an menurut logikanya sendiri, maka dia menyediakan satu tempat di dalam neraka. Ya, walaupun penafsirannya betul. Ya, nah, saya bukan ahli tafsir. Ya, jadi saya nggak berani jawab kalau yang ditanya tafsir Al-Quran. Kalau belum saya buka kitab tafsirnya. Agak-agaknya utang satu pertanyaan. Surah apa tadi? An-Najm ayat 11. Insya Allah nanti minggu depan hadir ya Pak. Jangan kayak yang masuk penjara itu. Kualat dia tuh gara-gara nafsirkan ayat Al-Quran. Ya, innama ya, yasyallahu min ibadihi ulama ya ayatnya. Berdasarkan ayat ini, ular, kambing, ayam asal takut sama Allah dia ulama. Kualat masuk penjara lah dia. Udah Nabi jelas mengatakan, ya, barang siapa menafsir-nafsirkan Al-Quran menurut logikanya sendiri, maka dia telah menyediakan satu tempat di dalam neraka. Ketika dia menafsirkan ayat itu dengan tafsiran begitu, banyak ulama yang menegur beliau, menasihati beliau. Tapi apa? Bukan minta maaf, malah ya biar ini pendapat saya. Kalaupun Anda ikut, Anda nggak sesat. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin kalau Nabi hidup pada waktu itu, ya Nabi langsung nasihati dia. Mungkin pun begitu dia bilang kepada Nabi, ya biar ya Rasulullah, ini kan saya yang nafsirkan sendiri. Rasul pun kalau mau ikut tafsiran saya nggak sesat Rasul gitu ya. Mungkin kalau Nabi ikut kayak begitu dia masih hidup, ya masuk penjara ya. Jadi begini, kriminalisasi ulama, kita sering dijebak dengan kalimat kriminalisasi ulama. Jangan cepat-cepat ngambil persepsi kriminalisasi ulama atau ulamanya yang kriminal. Ya, nah itu. Kita kan negara kita ini negara hukum. Siapapun kalau melanggar hukum, saya misalnya melanggar hukum, walaupun saya ulama misalnya, ya ustadz, dai, ya kalau saya melanggar hukum, ya saya masuk penjara. Ketika saya masuk penjara, jangan dibuat judulnya kriminalisasi ulama, tapi ulama yang
kriminal. Jadi beliau yang nafsirkan kambing, ular, ayam asal takut kepada Allah itu masuk asal dia takut kepada Allah dia ulama, bukan karena dia dikriminalisasi, karena memang dia kriminal. Ya, karena dia memang kriminal. Makanya coba dibuka pola pikir kita, ya. Perbedaan kriminalisasi ulama, apakah memang kriminalisasi ulama ataukah ulamanya yang kriminal? Kalau kriminalisasi ulama nggak ada salah, ceramahnya bagus-bagus, ya bahas sifat wujud, tahu-tahu ditangkap polisi, ya jangan sebarkan itu sifat wujud itu. Ya kayak di Saudi kan nggak boleh, ya mana boleh paham Ahlus Sunnah kayak gini ngaji wujud kita bako nggak boleh di Saudi, karena paham di sana Wahabi. Jadi ulama-ulama macam Sayyid Ahmad, ya termasuk daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan termasuk putra beliau Sayyid Ahmad, itu nggak boleh ngajar, nggak boleh buka taklim di Mekah sana, di Nusaifah. Ya bahkan bolak-balik dipanggil ke istana gara-gara ngajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau itu ditangkap kemudian masuk penjara, itu benar kriminalisasi ulama. Tapi kalau misalnya kayak saya melanggar hukum, ya menebar permusuhan, perpecahan dan lain sebagainya, saya ditangkap, bukan kriminalisasi ustadz, tapi ustadznya yang kriminal. Ya, nah, coba itu supaya kita pahami sama-sama. Saya bolak-balik ditanya ya, kasus apa penembakan FPI. Orang saya nggak tahu ya, saya bilang nggak tahu. Ya, satu pihak mengatakan, dari pihak aparat mengatakan begini, dari pihak FPI-nya begini. Aku nggak tahu mana yang pastinya. Ya udah, saya nggak tahu, saya bilang nggak ikut berita gitu aja. Hati-hati. Selalu semalam saya sampaikan, ya hati-hati, ya karena berkaitan dengan Habib dan zuriyah Rasulullah SAW. Boleh kita nggak sepaham dengan pahamnya zuriyah Nabi, tapi akhlak, adab, tutur kata tetap kita jaga. Ya jangan sampai mengungkapkan sesuatu yang melukai hati daripada zuriyah Nabi SAW. Jadi begitu juga ya, sebaiknya kalau kawan-kawan ditanya pendapat tentang kasus yang tewas 6 orang itu, ini kan masih belum jelas beritanya. Tawakuf aja, kalau istilahnya tawakuf, nggak pro kanan, nggak pro kiri. Tawakuf di tengah-tengah sampai jelas masalahnya. Ya, nggak usah kalian komentar di media sosial kayak kalian itu berada di tempat lokasi. Pala kali saya itu, kalau orang udah komentar buat status, buat komentar di Facebook, seolah-olah dia di TKP melihat pakai mata kepalanya. Ya, nah itu hebat betul itu orang kayak begitu. Ya, langsung saya batalkan pertemanan itu kayak begitu. Unfaedah, bener. Ya, jadi nanti yang berkawan sama saya di Facebook tiba-tiba kalau nggak berkawan lagi, kok nggak muncul lah status ustaz. Agak tengoklah status kalian masing-masing. Ya, begitu. Saya orangnya nggak pro kanan, nggak pro kiri. Selalu saya sampaikan. Saya suka tawakuf. Ya, besok aja pemilihan di Kota Medan. Enak tidur. Ya, tidur. Saya nggak pro kanan, nggak pro kiri. Yang penting saya doakan siapapun terpilih nanti jadi pemimpin wali Kota Medan, mudah-mudahan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai amanah daripada rakyat. Ya, saya nggak ikut. Ya, nggak pro kanan, nggak pro kiri. Ya, baik. Nah, itu saya kayak begitu orangnya. Nggak mau komentar sesuatu yang belum diketahui dengan benar. Ya, bahaya. Nah, nanti bisa jadi jatuh kepada fitnah. Ikutin aja beritanya, tengok, tapi jangan ambil persepsi dulu, ya. Nah, gitu dia maksudnya. Ini kan lagi viral-viralnya di media sosial tentang penembakan yang menewaskan 6 korban jiwa, kan gitu kan. Hampir semua warga netizen di Facebook statusnya 90% itu semua. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang mukmin bagaimana sikap kita? Hati-hati. Ya, tawakuf lah. Ya, tawakuf. Ambil di tengah-tengah saja, nggak pro kanan, nggak pro kiri. Dengarkan aja penjelasan dari keduanya. Biar nanti waktu yang menjawab. Ya. Nah, nanti kalau kita pro kanan rupanya salah, nanti pro kiri rupanya salah. Akhirnya malah ngotor-ngotorin hati. Ya. Untuk sekarang usahakan untuk jaga hati itu susah untuk zaman sekarang itu. Ya, susah kali menjaga hati, payah. Nah, yang lain satu pertanyaan lagi kira-kira. Iya, terakhir Ustaz. Ustaz, apakah beda Ustaz,
sifat ma'ani ahlu sunnah di tangan mata, tangan mata, dan sifat tangan mata menurut Salafi tidak serupa. Kata Salafi tangan, dia punya tangan serupa, Tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Kita takut mujasimah kan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Kayaknya seperti tak ada beda Ustaz. Ahlu sunnah seperti Salafi. Iya, gini. Paham ahlu sunnah dengan wahabi. Saya nggak mau nyebutnya salafi. Gini, di dalam menafsirkan ayat-ayat itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Ayat yang muhkam yang jelas, ya, yang jelas. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ayat tentang larangan makan darah, bangkai dan daging babi. Ini ayatnya jelas, nggak perlu pakai takwil-takwil yang lain, nggak perlu pakai makna-makna yang lain. Namanya ayat muhkamat. Nah, kedua ada namanya ayat mutasyabihat. Bagus nih pertanyaannya ya. Alif lam mim. Apa maknanya? Nah, itu namanya ayat mutasyabihat. Ya. Termasuk ayat yadullaha fawqa aydihim. Di situ ada makna yadullaha fawqa aydihim. Yadun itu kan artinya tangan. Nah, yadullaha fawqa aydihim termasuk ayat mutasyabihat. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat menjadi dua kelompok yang kita kenal dengan paham salaf dan paham khalaf. Paham salaf, ya ini benar-benar salaf ya, bukan salafi. Itu tadi ngaku-ngaku dia. Paham salaf ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, mereka ya menggunakan paham tafwid, ya namanya tafwid. Tapi tafwid ma'at tanzih, ya. Jadi ketika menafsirkan ayat yadullaha fawqa aydihim, mereka mengatakan kami beriman dengan ayat ini. Kami beriman dengan lafaz yadun dalam ayat ini. Tapi apa makna yadun? Wallahu a'lam. Berarti nggak menafsirkan kan? Inilah namanya tafwid ma'at tanzih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kami beriman dengan ayat ini dan kami mengimani lafaz istiwa di dalam ayat ini. Tapi apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Ini ulama salaf, paham salaf, tafwid ma'at tanzih. Kalau Wahabi, pahamnya tafwid ma'at tasbih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, kami beriman dengan ayat ini. Dan makna istiwa adalah bersemayam dengan semayam yang layak baginya. Itu paham Wahabi. Bagi orang awam nggak ada beda. Tapi kalau kita paham mana tafwid ma'at tanzih, mana tafwid ma'at tasbih, kita bisa paham. Ulama salaf kan jelas. Kami beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan kami mengimani lafal istiwa di dalam ayat ini. Tapi apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Berarti nggak ada penafsiran, ya? Karena menghindari tasbih, maka ini disebut tafwid ma'at tanzih. Inilah paham sejatinya ulama salaf. Tapi yang ngaku-ngaku salafi, ya mereka menafsirkan istiwa dengan tafsir bersemayam. Walaupun di ujungnya dibuat semayam yang layak baginya. Tafwidnya di situ, semayam yang layak baginya. Tapi menafsirkan istiwa dengan arti bersemayam, itulah tasbihnya. Makanya paham Wahabi ya disebut paham apa tadi? Tafwid ma'at tasbih. Jelas itu kan? Kalau ulama khalaf, dia menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan makna takwil. Seperti yadun. Kalau diartikan yadun tangan, nanti jadi tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara di dalam ayat laisa kamitslihi syai', tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka menafsirkan yadun dengan arti kekuasaan. Jadi yadullaha fawqa aydihim
menurut ulama khalaf, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi kan nggak ada makna tasbih di situ. Nah, jadi banyak orang keliru mengatakan Wahabi itu nggak sesat. Ya karena itu tadi mereka nggak paham mana tafwid ma'at tanzih dengan tafwid ma'at tasbih. Saya debat dengan dosen UIN doktor ya tentang masalah ini, alumni Timur Tengah. Setelah dijelaskan tafwid ma'at tanzih dengan tafwid ma'at tasbih secara detail, baru beliau paham. Oh ya, ternyata ada yang nggak sinkron dengan paham Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya ngotot bahwasanya ya itu tadi ya, bahwasanya sama, nggak ada beda, jelas beda ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ulama salaf kami beriman dengan ayat ini dan lafaz istiwa ini. Adapun apa makna istiwa, wallahu a'lam. Kan nggak ada penafsiran apa berarti. Tapi kalau Wahabi jelas ya, istiwa bersemayam dengan semayam yang layak baginya. Nah tapi begini, Mujassimah ya menganggap Allah berjisim, punya tangan, punya kaki, apakah kafir? Itu pertanyaannya. Kalau Mujassimah betul-betul meyakini Allah ya berjisim sebagaimana jisim makhluk, fahuwa kafir. Tapi kalau Mujassimah menganggap Allah berjisim tapi dengan jisim yang tidak serupa makhluk, tidak sampai kafir. Ya, nah itu pembahasan seperti itu. Nah, jadi Wahabi itu Mujassimah yang mana? Kan gitu kan? Nah, intinya dari pertanyaannya, sepintas Ustaz paham Salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah gak ada bedanya kan gitu kan? Oh jauh kali bedanya, bagai hitam dan putih. Ya, jauh kali. Makanya saya nggak mau nyebutnya Salafi, Wahabi. Ya, kita nih yang cocok disebut Salafi. Ya, karena ulama salaf itu ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan hidup di masa salaf. Maka kita bermazhab Syafi'i. Berarti kitalah yang Salafi, bukan yang ngaku-ngaku itu. Ya itu Wahabi, jangan disebut Salafi. Tolong ya, di majelis saya jangan sebut mereka Salafi tapi sebut Wahabi supaya jelas identitasnya. Ya, nah, jadi beda paham Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Aswaja diwakili dengan ulama salaf jelas tafwid ma'at tanzih, Wahabi tafwid ma'at tashbih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Kita kan wajib mengatakan Allah itu wujud saja. Cukup di situ saja. Wujud ada saja. Apakah wajib kita menambah mengatakan Allah mewujud bila makan, Allah tanpa tempat? Wajib saja. Ya nanti itu masuk pada pembahasan sifat qiyamu binafsi. Jadi pada sifat qiyamu binafsi itu maknanya dua. Dengan sifat qiyamu binafsi, pertama Allah tak butuh mukhassis. Mukhassis itu tidak butuh Tuhan yang menciptakan dirinya. Ya, kedua, Allah tidak butuh mahal. Mahal itu artinya tempat untuk bersemayam pada tempat itu. Jadi nanti pembahasan itu dibahas secara rinci pada sifat qiyamu binafsi. Nah, sementara itu itulah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada utang satu pertanyaan saya tadi ya. Surah An-Najm. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi ummina Samsiyah binti Harun Asudin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين إلى روح أمنا سمسية بنت هارون نصوتيون اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشفى ومن علم لا ينفع أعوذ بك هؤلاء الألباب اللهم إنا نتوسل بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أئمة الأربعة وبجاه جميع الأولياء المقربين والشهداء والصالحين استجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Minggu depan jadwal fikih Ustaz ya, insyaallah dengan pembahasan kemarin sambungannya tentang apa tuh? Membatalkan wudu. Ya, tentang akhir-akhir pembahasan membatalkan wudu. Itu saja informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.